Film dimulai dengan seorang anak muda bernama Jimmy yang harus dirawat di rumah sakit setelah kelahirannya karena kurangnya kekebalan tubuhnya. Oleh karena itu, ada kemungkinan bahwa satu mikroba dapat menghabisi hidupnya. Namun orang tuanya mengizinkannya meninggalkan rumah sakit saat dia berusia 4 tahun dan membawanya pulang ke rumah. Ibunya tidak mengizinkan anak-anak lain berada di dekatnya. Jadi untuk melindungi anak kecil itu dari dunia luar, pasangan ini membawanya langsung ke kamarnya. Di sana mereka membuat sebuah gelembung bersamanya. Lalu dua lengan yang dapat ditarik yang melekat pada gelembung memungkinkan ibunya untuk menyentuhnya. Dan akhirnya dia pun mendapatkan sebutan Bubble Boy. Jimmy adalah anak yang optimis dan bersyukur atas keluarganya, meskipun dia menderita penyakit. Selain menjadi orang yang memangkas rambut Jimmy, ibu Jimmy juga adalah orang yang mengajarinya semua yang dia ketahui. Bahkan ketika harus memilih majalah atau program televisi yang ditonton oleh pemuda itu, wanita itu yang bertanggung jawab. Terlepas dari kenyataan bahwa orang-orang dari lingkungan sekitar secara berkala muncul di jendela untuk mengejek Bubble Boy, ibunya selalu ada di sana untuk melindunginya. Bahkan kue-kue yang terbuat dari kedelai yang diberikan oleh ibu Jimmy untuk dimakan harus melalui ruang dekontaminasi terlebih dahulu. Dan hal ini berlaku untuk semua hal yang disentuh oleh Jimmy. Jimmy yang sekarang sudah berusia 18 tahun memutuskan untuk membeli gitar listrik daripada kendaraan seperti anak-anak lain di lingkungannya. Dia kemudian menghabiskan sepanjang hari bermain dengan gitar itu sampai di suatu hari Jimmy mendapati dirinya jatuh cinta kepada Chloe yang merupakan tetangganya ketika sebuah keluarga baru tiba di lingkungan itu. Selama beberapa waktu kemudian, dia mencurahkan banyak waktu untuk membersihkan jendelanya hanya untuk mengamati gadis itu. Ketika teman-temannya menawarkan Chloe tumpangan sepulang sekolah, mereka terkejut mengetahui bahwa gadis muda itu tinggal di sebelah Bubble Boy. Chloe menjadi jengkel setelah mendengar komentar yang meremehkan tentang pemuda itu, mendorong mereka untuk berbagi beberapa cerita yang mereka dengar tentang Jimmy. Dia mulai berjalan menuju kediaman keluarga Jimmy, dan si ayah memberikan izin kepada Chloe untuk masuk, sementara dia berjalan ke dapur. Setelah memperhatikan terowongan udara besar yang berkelok-kelok di dalam rumah, wanita muda itu memutuskan untuk mengikutinya untuk melihat apa yang ada di baliknya. Saat dia menaiki tangga, dia dengan cepat tiba di kamar Jimmy. Ketika mereka bercakap-cakap, Chloe mengetahui bahwa anak itu memainkan gitar dan bertanya kepadanya apakah dia bisa mengajarinya cara memainkannya. Dalam waktu singkat, mereka mengetahui bahwa mereka memiliki minat yang sama, yaitu sama-sama suka menonton TV tentang dinosaurus. Wanita muda itu kembali keesokan harinya seperti yang dijanjikannya, supaya mereka dapat berkolaborasi dalam latihan. Meskipun Jimmy terkurung di dalam gelembung, wanita itu secara konsisten meluangkan waktu untuk menghabiskan waktu bersamanya, yang menunjukkan penguatan hubungan mereka. Tetapi ibunya selalu berada di dekatnya, mengawasi mereka dan memastikan bahwa mereka aman. Dengan tujuan untuk memberikan persahabatan kepada anak muda itu, bahkan ketika dia tidak ada, Chloe menghadiahkan seekor marmut untuknya pada saat hari raya besar. Chloe muncul dari jendela Jimmy sambil membawa beberapa minuman beberapa minggu kemudian ketika malam sedang berlangsung. Ketika gadis itu menyadari bahwa teman terdekatnya tidak dapat menghadiri perayaan ulang tahunnya, dia memutuskan untuk membawakan pesta untuknya. Hari itu adalah hari ulang tahunnya, dan setelah memasuki ruang dekontaminasi, Chloe berniat untuk menjiginya. Di sisi lain, wanita muda itu akhirnya tertidur karena mabuk sebelum dia memasuki gelembung. Beberapa bulan kemudian, dia akhirnya menerima ijazah SMA-nya, dan ternyata dia sudah mempunyai pacar bernama Mark yang menemaninya ke upacara itu. Begitu Mark memasuki kamar Jimmy, Chloe meminta izin untuk ke kamar kecil setelah dia memperkenalkan mereka berdua satu sama lain. Selama waktu ini, Mark menghisap sebatang rokok yang nyaris saja menghancurkan gelembungnya. Setelah itu, wanita muda itu akhirnya kembali, dan Bubble Boy mengamati saat mereka berdua pergi bersama. Meskipun waktu-waktu telah berlalu, pasangan ini masih tetap bersama. Meskipun Chloe mengatakan bahwa dia ingin menunggu sampai setelah pernikahan, Mark bersikeras untuk membawa hubungan mereka ke tingkat yang lebih tinggi. Jimmy dapat mendengarkan seluruh diskusi dari posisi jendelanya, lalu sang ibu sudah memperingatkannya bahwa semua wanita pada akhirnya akan meninggalkannya, dan akhirnya Jimmy pun menjadi galau.
Ibu Jimmy melanjutkan dengan menyatakan bahwa Chloe tidak mencintainya. Sebaliknya, dia bersimpati padanya karena dia tahu bahwa tidak ada wanita yang akan menikah dengan pria yang bahkan tidak mampu menyentuhnya. Setelah beberapa hari berlalu, Chloe memutuskan untuk mengunjungi sahabatnya. Setibanya di sana, dia berbagi kabar dengannya, memberitahukan bahwa Mark telah melamarnya dan pernikahan akan dilangsungkan di daerah air terjun 3 hari lagi bernama air terjun Niagara. Chloe mendekati Jimmy dan menanyakan pendapatnya tentang apakah dia percaya bahwa Mark adalah orang yang terbaik untuknya. Namun anak itu menolak untuk menanggapinya. Lalu Jimmy mengembalikan marmut tersebut dan mengatakan kepada wanita muda itu bahwa dia tidak lagi menginginkannya. Setelah wanita muda itu menempatkan kotak tersebut di ruang dekontaminasi, Jimmy mengalami hari terburuk dalam hidupnya sebagai akibat dari kepergian gadis itu. Dan akhirnya Jimmy pun menjadi galau lagi. Begitu dia memberanikan diri untuk membuka kotak tersebut, dia menemukan sebuah bola dunia yang dibuat oleh Chloe untuknya, bersama dengan pesan yang mengungkapkan cintanya kepadanya. Dengan rasa penyesalan yang mendalam atas tindakannya, Jimmy mencurahkan banyak waktu untuk membuat baju gelembung agar dapat pergi ke air terjun Niagara dan mengakhiri pernikahannya. Karena dia hanya memiliki waktu 3 hari untuk sampai ke sana, maka sangat penting bahwa pakaian gelembungnya harus cukup tahan lama untuk bertahan selama perjalanan. Awalnya, anak muda itu tersandung menuruni tangga karena ketidakmampuannya untuk berjalan dengan benda itu. Tetapi setelah beberapa kali gagal, akhirnya dia berhasil menyelesaikan tugas yang ada, yaitu mendobrak pintu. Setelah waktu yang cukup lama berlalu, Jimmy akhirnya dapat keluar dari kamarnya dan memanfaatkan kesempatan untuk mengapresiasi setiap aspek lingkungan di sekelilingnya. Dalam waktu yang singkat, dia dapat belajar cara berjalan dengan benda itu, dan dia segera bergegas menuju ke stasiun bus. Ketika dia mengatakan kepada petugas bahwa dia perlu melakukan perjalanan ke air terjun Niagara, petugas menginformasikan kepadanya harga dari tiketnya. Tetapi karena tidak memiliki dana yang cukup, Jimmy memutuskan untuk pergi dan mencoba strategi yang berbeda. Jimmy sedang menyeberang jalan ketika sebuah bus kuning menabraknya, dan mereka pergi untuk memeriksa anak muda itu untuk melihat apakah dia baik-baik saja. Mereka meyakinkan Jimmy bahwa dia boleh mendapatkan tumpangan dan bernyanyi sepanjang perjalanan. Dan pada saat itu, pemuda tersebut mengambil kesempatan untuk bersukacita bersama mereka. Di saat itu, Ibu Jimmy mendapati dirinya dalam keadaan terkejut saat dia mengetahui anaknya sudah menghilang. Dan akhirnya dia pun teriak sekencang-kencangnya. Sementara itu, Jimmy mengetahui bahwa orang-orang yang memberinya transportasi bukanlah anggota dari sebuah kelompok musik, melainkan anggota dari sebuah sekte sesat. Mendengar hal ini, para pemuda itu merasa tersinggung, dan akhirnya mereka pun meninggalkan Jimmy di tengah padang pasir. Dia telah berjalan selama beberapa jam sampai akhirnya berbaring di tanah untuk beristirahat. Dan pada saat itu, seekor burung pemakan bangkai mendekat dan mulai memangsanya. Anak muda itu berusaha untuk menyingkirkan burung itu, tetapi burung itu terus mengejarnya. Orang tua Jimmy pergi ke terminal bus, dan selama percakapan mereka dengan petugas, mereka menemukan bahwa anak itu sedang dalam perjalanan ke sebuah kota. Bubble Boy bertatap muka dengan seorang pengendara sepeda motor di jalan beberapa jam kemudian, dan Jimmy dapat membantu pria tersebut meskipun dia sedang berusaha memperbaiki sepeda motornya. Setelah mendengar cerita tentang anak laki-laki yang ditinggalkan di padang pasir, si pria mengungkapkan rasa terima kasihnya dengan menawarkan untuk membawa anak itu ke air terjun Niagara. Dia mengabarkan bagaimana ketika dia masih muda, dia jatuh cinta dengan seorang wanita, dan dia mengatakan bahwa wanita itu adalah cinta pertamanya. Tetapi meskipun demikian, wanita itu kemudian menikah dengan seorang pemuda dan meninggalkannya. Setelah mengendarai sepeda motor, mereka berangkat ke kota dengan harapan dapat mencegah kejadian yang sama yang terjadi pada Jimmy. Begitu mereka tiba di kota, kedua orang tersebut memutuskan untuk mengunjungi kasino. Banyak hal yang terjadi pada Bubble Boy yang tidak pernah dia bayangkan akan terjadi padanya, terutama ketika si pria membawanya ke mesin slot, di mana dia dapat memainkan beberapa permainan. Pengendara sepeda motor itu akhirnya menyadari bahwa dia telah menyia-nyiakan sepanjang malam di lokasi tersebut. Tetapi meskipun demikian, dia bersikeras untuk tidak pergi sebelum mendapatkan sejumlah duit. Setelah memenangkan skuter dalam sebuah permainan untung-untungan, Jimmy memutuskan untuk melanjutkan petualangannya tanpa mengucapkan selamat tinggal kepada si pria. Begitu mereka tiba di kota,
orang tua anak laki-laki itu pergi ke jalanan untuk segera mencarinya. Sampai suatu ketika, ibu Jimmy melihat anaknya di depan kemudi. Dan dalam sebuah tindakan panik, wanita itu mengendalikan kendaraan, lalu menghentikannya di depan anak muda itu, dan akhirnya Jimmy pun mental ke dalam gerbong kereta api. Sementara Jimmy sedang dalam usaha mengetahui situasinya, dia menyadari bahwa gerbong tersebut dipenuhi dengan orang-orang yang merupakan anggota dari perusahaan sirkus dan bertanggung jawab atas pertunjukan yang menakutkan. Namun ketika Jimmy tidak mematuhi perintahnya untuk berpartisipasi dalam pertunjukan orang anehnya, Jimmy cepat-cepat keluar dari kereta begitu berhenti. Di sisi lain, pemuda itu menegaskan bahwa dia harus pergi sendiri dan kemudian memasuki sebuah restoran yang terletak di sepanjang jalan untuk meminta tumpangan. Di sana dia menemukan bahwa orang-orang lain mengejek orang India. Dan ketika dia tiba di lokasi, dia berusaha untuk ikut campur dalam situasi tersebut. Selanjutnya, polisi menanyai Jimmy tentang pengurungannya di dalam gelembung. Yang dijawab oleh pemuda itu bahwa dia tidak memiliki kekebalan. Mereka secara keliru percaya bahwa kekebalan adalah penyakit yang menular. Jadi setelah mendengar hal ini, sekelompok orang bodoh itu segera melarikan diri dari tempat kejadian. Lampu tersebut terjatuh ke tanah dan retak yang mengakibatkan kebakaran saat semua orang melarikan diri dari tempat itu. Saat Jimmy berusaha melarikan diri, si orang India datang untuk menyelamatkannya. Dan mereka berdua berhasil melarikan diri dengan truk yang membawa es krim dan kari. Setelah mereka meninggalkan kota, seluruh lokasi meletus. Dan akhirnya lokasi itu pun habis. Setelah berjam-jam, orang tua anak laki-laki itu akhirnya dapat menemukan kereta api. Namun segera setelah mereka menemukannya, orang sirkus memberitahu mereka bahwa anak mereka telah melarikan diri dan sedang dalam perjalanan ke air terjun Niagara. Bubble Boy yang tidur di samping si orang India saat dia mengemudi mengalami mimpi buruk yang aneh, yaitu tentang dia, Chloe, Mark, dan dinosaurus. Saat dinosaurus yang mengawasinya dalam mimpi hendak memangsanya, pemuda itu terbangun dan berteriak. Pada saat itu, orang India tersebut mengalami gelombang ketakutan yang membuatnya tidak sengaja menabrak seekor sapi. Fakta bahwa sapi dianggap sebagai hewan suci dalam keyakinannya, situasi ini memberikan tantangan tersendiri bagi dia. Jimmy berniat untuk menghiburnya, tetapi dia malah membuat situasi menjadi lebih sulit. Setelah itu, pria tersebut meminta anak muda itu untuk pergi sambil memberikan es loli. Pada saat itu, Chloe sedang berbicara dengan kakak iparnya tentang Jimmy karena dia sudah membuat persiapan untuk pernikahan. Selain mengungkapkan bahwa dia memiliki perasaan romantis terhadap temannya, wanita muda ini menunjukkan bahwa dia khawatir dengan pernikahannya. Tetapi sebaliknya, kakak iparnya berpendapat bahwa keputusan Chloe untuk menikah dengan Mark adalah keputusan yang benar secara moral. Sementara itu, Jimmy bertemu dengan sopir taksi bernama Papi, di mana Papi mengatakan kepada Jimmy bahwa dia mau sejumlah duit dulu untuk mengantarnya ke air terjun. Anak itu beruntung karena bar di sebelahnya mengadakan undian berhadiah duit yang sesuai si sopir mau, yang bisa dia manfaatkan. Setelah mendapatkan duitnya, Jimmy bergegas ke taksi dan mendesak Papi untuk pergi. Dan akhirnya dia pun setuju untuk melakukannya. Begitu dia terbangun, dia berusaha untuk berkomunikasi dengan pria tua itu. Tetapi meskipun matanya terbuka lebar, pria tua itu tidak menanggapinya. Bubble Boy kemudian merasa putus asa karena dia mengira bahwa Papi telah habis hidupnya saat mengemudi. Setelah melihat sekilas ke arah depan, anak muda itu menyadari bahwa mereka semakin dekat ke ujung jalan. Tetapi meskipun demikian, pria tua itu dengan cepat mengubah arah yang menyebabkan tabrakan Jimmy dengan sebuah papan reklame. Sebuah gudang bir adalah tempat anak muda itu menemukan dirinya, dan dia menggunakan telepon umum untuk menelpon Chloe. Di sisi lain, calon suaminya si Mark mengangkat telepon, dan dia meminta agar Jimmy kembali ke rumah dan meninggalkan mereka berdua. Jimmy yang merasa tidak puas dengan ketidakmampuannya untuk menghubungi gadis itu, memutuskan untuk menelpon ibunya, sehingga dia segera mengangkat telepon dan menanyakan keadaan Jimmy. Setelah akhirnya mendapatkan Jimmy kembali, ibunya meminta suaminya untuk tunggu, sementara dia pergi ke kamar kecil. Tetapi ketika melihat ekspresi kesedihan yang muncul di wajah putranya, sang ayah membuka pintu mobil dan memberikan izin kepada pemuda itu untuk melanjutkan misinya. Segera setelah wanita itu kembali dan melihat Jimmy melarikan diri, dia memberikan perintah kepada suaminya untuk mengejarnya.
Karena orang-orang dari sekte sesat ditugaskan oleh seorang pemimpin untuk membawa Jimmy karena suatu alasan penting, dan si pengendara motor bersama teman-temannya yang terus mencari Jimmy, anak itu memutuskan untuk menumpang pesawat yang sedang dalam proses lepas landas untuk menjauh dari orang-orang yang mengejarnya pada saat yang sama. Setelah beberapa menit, dia mendapati hal yang mengejutkan, bahwa pilot pesawat itu adalah Pipi, yang merupakan saudara kembarnya Papi. Beberapa menit kemudian, akhirnya kedua orang itu tiba di lokasi utama mereka. Dan saat mereka terbang di atas air terjun, mereka nyaris terlibat dalam kecelakaan. Jimmy di sisi lain akhirnya jatuh ke dalam danau ketika Pipi menggerakkan pesawatnya. Tetapi setelah berhasil mengapung ke permukaan, dia berhasil mencapai daratan di sampingnya. Saat itu di tengah-tengah upacara, pasangan itu dalam pengucapan janji pernikahan mereka. Ketika ditanya apakah dia menerima Mark sebagai pasangannya, Chloe tetap diam. Jimmy datang tepat waktu untuk menghentikan pernikahan itu. Dan setelah bertemu dengan gebetannya, wanita muda itu memiliki rasa sukacita yang luar biasa. Sementara Mark dipenuhi dengan kemarahan. Namun Jimmy tetap bersikeras untuk bercakap-cakap dengan Chloe, meskipun Mark sudah memerintahkannya untuk pergi. Jimmy meluapkan emosinya dan menyatakan bahwa dia lebih suka menghabiskan 1 menit dalam pelukan wanita yang dicintainya daripada menghabiskan seluruh hidupnya untuk menerima kenyataan bahwa dia tidak melakukan perilaku itu. Ketika anak muda itu bertanya apakah dia bisa menjungi si pengantin wanita, mereka pun akhirnya melakukan tukeran gong. Segera setelah Jimmy selesai mengungkapkan perasaannya kepada Chloe, dia jatuh ke tanah dan ibunya tiba-tiba muncul sambil berteriak. Sang pengantin wanita berusaha untuk menghidupkannya kembali dan mengatakan bahwa dia telah mencintainya sejak lama. Dan di belakang mereka muncul semua orang yang pernah ditemui oleh anak laki-laki itu selama perjalanannya ke air terjun Niagara. Mereka sangat sedih ketika mengetahui bahwa anak itu telah habis hidupnya. Namun si ayah memohon kepada istrinya untuk mengatakan yang sebenarnya kepada putra mereka tentang apa yang telah terjadi. Sang ibu mengatakan bahwa sebenarnya Jimmy telah mendapatkan kekebalannya saat dia berusia 4 tahun. Namun untuk melindunginya, dia telah menipunya selama bertahun-tahun, sehingga dia dapat terus menjaga anak itu dalam pengawasannya. Anak muda itu mengalami berbagai emosi saat mendengar hal ini, termasuk kemarahan dan keputusasaan. Namun pada akhirnya, dia memutuskan untuk memaafkan ibunya dan menyatakan bahwa dia tetap mencintainya. Alhasil, Jimmy dan Chloe bisa saling berpelukan dan akhirnya mereka pun meninggalkan upacara sambil bergandengan tangan. Film diakhiri dengan mereka yang akan memulai perjalanan bulan madu mereka dan akhirnya mereka pun hidup berbahagia. Pastikan untuk klik subscribe, like, dan share ke teman-teman kamu. Thank you for watching dan semoga kamu sehat selalu.